kalau ada perbuatan sahabat yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka kemungkinannya banyak. Pertama, bisa jadi tidak sampai kepada mereka itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada mereka hadis, dan itu banyak. Ya, dan itu banyak terjadi. Dan Syekh Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, melepaskan atau mengangkat tuduhan mengangkat celaan yang dituduhkan kepada A'immatul A'lam, kepada ulama-ulama yang menjadi rujukan. Beliau sebutkan di sana kesalahan-kesalahan, ya, perbuatan-perbuatan keliru dari para sahabat. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas, beliau membolehkan ribal fadl. Ribal fadl itu adalah seseorang kalau berhutang, misalnya, seseorang misalnya dia tukar menukar, ya, misalnya dia tukar menukar uang rupiah dengan uang rupiah, dia tukar 100.000 dibayar 110.000 tukar menukarnya, ya, maka Ibnu Abbas membolehkan ribal fadl. Kenapa beliau membolehkan? Bukan beliau syubhat, tidak sampai kepada beliau larangan ribal fadl, ya. Maka kadang-kadang sahabat itu berpendapat, kenapa kadang-kadang menyelisih perbuatan perkataan Nabi karena tidak sampai kepada mereka hadis Nabi SAW. Ketika disampaikan kepada Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melarang, beliau berhenti, beliau rujuk, ya. Dan ini para sahabat Nabi SAW pertama tidak sampai, ya, tidak sampai kepada mereka hadis Nabi SAW. Yang kedua, ya, bisa jadi sahabat itu berijtihad karena perkataan Nabi SAW, mereka memahami pemahaman yang lain, dan ini terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW, ya. Sebagaimana kasus kata Nabi SAW, ya, jangan kalian sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, ya. Maka sebagian sahabat memikirkan bahwasanya, sekelompok sahabat memikirkan kalau sudah sampai Bani Quraidah baru kita sholat. Sebagian sahabat enggak, kalau seandainya waktu sholat sudah masuk maka sholat di jalan walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Mereka terjadi khilaf di kalangan mereka dalam memahami perkataan Nabi SAW. Bukan mereka tujuannya menyelisihi, tetapi perkataan itu bisa dipahami semacam ini, bisa dipahami semacam ini. Ketika ada seseorang merojihkan suatu pendapat, bukan berarti sahabat ini menyelisihi perkataan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang sahabat tersebut, ya, sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat itu tidak sahih, ya, dinisbatkan kepada sahabat sebuah perkataan, sebuah perbuatan, ya, tapi nisbat itu tidak benar kepada sahabat Nabi SAW, ya. Maka tiga saja kemudian kemungkinan yang terakhir, yang keempat adalah, ya, sahabat Nabi SAW terdapat pada mereka, ya, hadis Nabi sampai kepada mereka 2 hadis, dan mereka mengetahui bahwasanya ini mansuh, yang lain adalah nasikh. Dia sampai kepada dia 2 hadis Nabi SAW, dan dia tahu ternyata dahulu itu hadisnya adalah mansuh, dia punya nasikhnya, ya. Maka inilah kemungkinan yang terjadi kalau seandainya sahabat Nabi SAW ada misalnya berselisih dengan perkataan Nabi SAW. 4 kemungkinan ini, ya, imam mereka tidak sampai kepada mereka hadis Nabi SAW, atau, ya, mereka menafsirkan, memiliki penafsiran yang banyak, ya, kemudian atau tidak sahih yang dinisbatkan kepada para sahabat, dan yang keempat, sahabat meyakini bahwasanya ini mansuh karena mereka memiliki nasikhnya hadis yang lain.